persiapan fisik. Berarti perlu ada latihan fisik. Misalkan gitu. Jadi kan ada sebagian yang mau perang tapi dia lemah. Terus jihad itu mengharuskan apa? Mengharuskan izin ke orang tua, sebagaimana hadis Nabi. Ya. Ketika ditanya, kamu punya orang tua enggak? Kalau kamu mau perang dengan bergabung dengan kita, punya. Nabi udah tahu, dia harus izin dulu ke orang tua. Berarti apa? Perlu izin. Jangan bilang jihad-jihad, kabur aja, ya, tanpa izin orang tua. Misalkan gitu. Jihad itu perlu ilmu enggak? Perlu. Berarti harus tahu ilmu tentang jihad. Jadi harus belajar dulu tentang jihad sebelum jihad. Nanti anak-anak kecil dibunuhin sama dia. Kalau nggak belajar tentang al-adab fil jihad. Kalau dia nggak tahu, kalau dia adalah prajurit, dia tiba-tiba ketika perang, ya gerak sendiri. Nah, itu kan berarti dia perlu ilmu tentang militer, tentang komando, tentang mengorganisir, pengorganisasian. Apalagi itu supaya jihad itu bisa menang, ya selain tentu meminta pertolongan pada Allah, apa persiapan? Persiapan peralatan. Masa perang nggak pakai peralatan? Nah, misalnya gitu. Kalau musuhnya itu drone tanpa awak, misalkan gitu. Terus Anda perang, ya kan? Manusia semua, padahal drone-nya tanpa awak semua. Ya, kalah lah. Bunuh diri. Masa perang lawan robot? Ya itu biar Anda punya drone juga gitu. Misalkan berarti Anda harus belajar tentang teknologi supaya Anda bisa membuat peralatan perang yang canggih juga. Jadi itu namanya lawazim. Jihad di sini jelas, ya orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami betul-betul akan memberikan petunjuk bagi dia, ya jalan-jalan yang jalan-jalan keluar, gitu, jalan-jalan kemenangan, ya supaya jihad kita benar mengharuskan kita apa? Berarti di sini perlu ada sekolah militer, gitu kan? Jadi itu namanya al-lawazim, ya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, kemarin contohnya kita diperintahkan untuk memberikan putusan dengan adil. Berarti di situ apa? Harus ada seorang hakim. Gimana mau memutuskan nggak ada hakim? Berarti harus apa? Ada ilmu tentang hukum. Ilmu hukum bisa dipelajari kalau ada majelis ilmu tentang hukum. Apa itu? Fakultas hukum. Gitu. Nah, misalkan gitu. Belajar supaya bisa belajar tentang hukum butuh uang. Berarti harus apa? Ya, berarti harus persiapan uang. Jadi gitu, bisa lawazim. Lawazim itu apa? Ma la yatimmu al-amru ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban tidak bisa dilakukan dengan sempurna, ya, dengannya maka
sesuatu yang bisa menyempurnakan pelaksanaan kewajiban itu menjadi wajib juga. Itu lawazim. Ya, jangan lupa. Ini dalalatu mura'atu dalalati tadammuni wal mutabaqati wal iltizam inda istikhrajil hidayah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa atuz zakah, coba bayangkan, ya kan? Ini nih. Kita buat mindset. Bisa nggak anta fakir miskin mau zakat mal? Kalau zakat fitrah bisa lah insya Allah. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti anda nggak bisa zakat. Kalau sedekah bisa, wakaf bisa, hibah bisa, ngasih hadiah bisa. Zakat nih ya, konteksnya apa? Mungkin nggak kamu zakat mal, tapi rekening kamu hanya ada 100 juta. Hanya lo ya. Di rekening ada berapa? Ada 1 juta. Enggak, kamu ada 100 juta. Hebat. Udah, nikah aja ya kalau udah punya rekening 100 juta. Hah? Kamu tahu harganya emas? Ya, ketika saya ke Jepang itu harga emas itu masih 3 juta. 3 juta kali 85 gram. Setiap 1 gram itu berapa? 3 juta. 85 kali 3 juta. Nah, itu berapa? Sekitar 260-an. 260-an juta. Ada nggak di sini yang punya rekeningnya selama setahun nggak terpakai itu loh. Ya, itu kan harus sampai haul. Nisabnya 85 gram emas. Itu setara dengan berapa? 260 juta. Berarti Anda ya nggak mungkin mau mengamalkan amal yang hebat yang namanya zakat mal kecuali di dalam rekeningmu, di dalam tabunganmu itu ada berapa? 260 juta. Saya tanya kepada jamaah yang ada di Jepang. Siapa di sini yang punya 260 juta? Ada. Nyatanya banyak yang zakat mal. Ya kan? Berarti mala yatimmu ya al wajib illa bihi fahuwa wajib. Berarti Anda harus kaya dong. Zakat hukumnya apa? Wajib. Berarti kaya itu hukumnya berusaha. Paling tidak ini kita sempitkan makna zakat di sini zakat fitrah minimal lah zakat fitrah. Tapi udah waktunya ya yang rajin-rajin sholat ini memikirkan syariat yang hebat yang namanya apa? Zakat ini. Gimana? Ya punya omset, punya itu ya. Bukan uang yang gerak ini, uang yang diam ini, mengendap ya. Sebanyak 260 juta. Kapan Rafif? Umur berapa? Bisa zakat? 27. Wah, ya. Halal tapi ya. Nah, berarti sama ya. Anda mau punya rekening 260 juta, tapi caranya haram. Nah, nggak bisa. Zakat kok dari barang haram. Berarti mengharuskan kita juga berusaha dengan usaha yang menghasilkan penghasilan yang halal. Itu berarti iltizam. Ya. Sampai halaman berapa kita?
Oh ini ya. Ad-darsus sabi' qawaidul umumi wal khususi wal amri wan nahyi. Di dalam Quran itu ada lafadz yang sifatnya umum, ada yang khusus. Ada perintah, adalah larangan. Itu semua punya konsekuensi dalam mengambil inspirasi, mengambil hidayah, petunjuk dari Quran. Qiraatul ayat as-sabi'ati min surati Ali Imran min qibali ahadid darisin. Oh, silakan baca. Siapa yang hafal ini? Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Ada yang bisa? Gak ada yang hafal. Ini ya, tak kasih tahu. Ya minimal hafal 10 juz lah. Untuk bisa lebih. Itu. Jadi hafalan Quran ini awalul ilmi. Ya step awal. Untuk kita bisa lebih luasa dalam kita berbicara tentang Quran. Nah, setelah itu tambah 20, semakin Masya Allah. Ini ya. Jadi kalau hafalnya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya qul huwallahu ahad, bagus. Tapi itu ya awam, ya. Nah, kalau kita yang belajar tentang ini nih, bagaimana kita mengambil inspirasi dari Quran, ya ada usaha untuk hafal Quran 5 juz tapi mungkin, atau 10 juz, wah itu baru akan leluasa berbicara tentang hidayah Quraniyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. القاعدة الخامسة حذف المتعلق يفيد العموم. Ya, kalau ada muta'alliq yang dihapus, maka otomatis maknanya menjadi umum. Ya. Wal qa'idatu tufidu annal fi'la wa ma huwa fi ma'nahu mata quyida bi syai'in taqidu bihi. Mata quyida bi syai'in taqayyada bihi. Mata quyida bi syai'in taqayyada bihi. Fa'idha atlaqahu Allah Ta'ala wa hadhafal muta'alliqa kana al-qasdu min dhalika at-ta'mima. Kana al-qasdu min dhalika at-ta'mim. Ya. Ini perkataan Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir. Wa tawassu'u fi taqdiril mahdhufi bi kulli ihtimalin munasibin takfiran lil ma'ani. Ya. Wa yakunul hadfu huna ahsan wa afyada katsiran min at-tasrih bil muta'alliqat wa ajma'a lil ma'ani nafi'ati. Ahsan wa afyad wa ajma'. Wa lihadza qala al-ulama'u hadful muta'alliqi al-ma'mul fihi yufidu ta'mim al-ma'na al-munasib. Al-Qawaidul Hasan karya Imam As-Sa'di. Wa qad ra'a al-ulama'u hadhihi al-qa'idata fi istikhraj hidayatin wa ma'ani ayatil Qur'anil Karim. Fi istikhraj hidayatin wa ma'ani ayatil Qur'anil Karim. Wa akkadu 'alaiha li'anna hadfal ma'muli daiman yakunu liqasdil umumi wa takthiril ma'na. Ya. Kalau muta'alliqnya itu dihapus, maka ini menunjukkan
kita diperintahkan untuk memperluas makna. Adillatul qaidah. Qala Syaukani, dzakara ulama'ul bayani anna hadfal muta'alliqi yush'iru bit-ta'mim. Yush'ir. Ya. Menghadirkan perasaan umum. Nahwu. Zaidun yu'ti wa yamna. Nah, Zaid memberikan dan menahan. Tidak memberikan. Enggak usah tanya. Memberikan apa? Melarang apa? Ya semua. Itu. Ayamna apa? Ya semua. Wa nahwu qauluhu ta'ala wallahu yad'u ila daris salam. Fayanbaghi an yakuna dzalika min aqsamil umumi wa illam yadhkurhu ahlul usuli. Allah yad'u ila daris, bukan dari salam gontor. Darussalam. Surga. Maksudnya gimana? Allah udah ngundang semua makhluk, manusia, jin, diundang masuk surga. Mau nggak datang? Allah, nggak mau ya udah. Ya. Loh, ada orang diundang kok malah anta halang-halangi. Misalnya. Jangan. Orang semua itu udah diundang Allah. Kita kasih tahu mungkin dia lupa undangan, ya kan? Ada undangan kan terselip mana? Ingetin. Hei, bangun subuh. Diundang masuk surga, nggak mau. Bangunin. Wa qala Sa'di rahimahullah wa hadhihi qa'idatun mufidatun jiddan mata i'tabaruha al-insanu fil ayatil qur'aniyati iktasabat hu fawaidu jalilatun. Iktasabat hu fawaid jalilah. Jadi ini tatbiqatul ulama lil qaidah qauluhu ta'ala wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u. Qala Ibnu Ashur rahimahullah walladhi yadhhar anna hadfal muta'alliqi bi fi'li du'u idza ma du'u li ifadati syubuli ma yud'auna li ajli fi ta'aqudi min tahammulin 'inda qasdil ishhadi wa min ada'in 'inda al-ihtiyaji ila al-bayyinati. Dipanggil apapun untuk menjadi saksi, itu jangan ditolak. Jadi saksi. Minta tolong jadi saksi ini ada yang mau hutang. Saksi. Wa qaulihi ta'ala qul ati'ullaha war rasula qala Syaukani rahimahullah hadful muta'alliqi musy'irun bit-ta'min ay fi jami'il awamir wan nawahi. Taat di apa sih? Mungkin orang kan bertanya. Wah, ini maksudnya taat sholat aja. Loh, bukan. Semua. Ya, muamalah. Semua interaksi kita, semua yang kita lakukan itu harus dalam rangka menaati perintah Allah dan Rasul. Aku pilih-pilih. Kalau Allah saya mau taat dalam hal ini. Kalau Rasulullah saya mau taatnya ini. Pilih-pilih. Itu juga nggak boleh. Itu namanya apa? Yu'minu bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Wa qaulihi ta'ala lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Qala al-Biqai rahimahullah hadzul muta'alliq ta'mim li kulli masmu'. Nanti itu nggak dengar apapun. Nah ini. Hadzul muta'alliq ta'miman li kulli masmu'. La yasma'una apa? Kan namanya fi'il muta'addi itu kan butuh maf'ul bih. Maf'ul bih, ya kan? Maksudnya kan la yasma'una hamzah atau la yasma'una sautal ghanam atau apa gitu. La yasma'una apa? Ya, semua likulli masmu'. Wa qaulihi ta'ala fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Qala Sa'di
rahimahullah qaulu fa in khiftum hudhifal muta'alliq liya'ummal khawfa minal aduwi was sab'i wa fawati ma yatadarrarul 'abdu bi fautihi. Ya. Kalau kamu takut, coba ini nih. Lalu farijalan, apa maksudnya? Farijalan. Apa? Apa maksudnya farijalan? Hah? Ya artinya orang laki-laki, ya kan? Salah. Berjalan. Farijalan itu jalan, kaki. Auruk badan atau naik kendaraan. Ini, ya, itu. Ini masalah apa, ayo? Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Hah? Umroh. Ini bicara tentang konteksnya apa? Perang atau apa ini? Ya, umroh, haji, umroh. Pokoknya kalau takut nggak bisa berangkat, ya udahlah banyak-banyak zikir. Ya, nggak usah berangkat. Ya, baik berangkatnya berjalan ataupun naik ini. Tapi kalau takut, ya udah nggak usah berangkat. Ya, takut dari apa? Apa saja yang itu bisa mencelakai kita. Entah itu karena apa? Karena cuaca, atau karena ada musuh, atau karena ada hewan buas, apapun. Fa'in khiftum farijalan aw rukbah. Boleh nggak ini dimaksudkan hanya fa'in khiftum udwanan? Oh enggak, Allah menghapus di sini ya muta'alliq al-muta'allaq. Wa qala Sa'di innahu qala fi iddati ayah la'allakum ta'qilun la'allakum tadhakkarun la'allakum tattaqun fayadullu dzalika ala anna al-murad la'allakum ta'qiluna 'anillahi ta'ala kullama arsyadakum ilaihi wa kullama 'allamakumuhu wa kullama anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah wa la'al ahdiyah. Jadi gini, hal ta'qiluna, ta'qilun apa? Kan supaya kamu itu berpikir. Loh, ta'qilun apa ini? Memikirkan apa? Saya disuruh apa ini? Inna fi dzalika la ayatil liqaumi ya'qilun. Ya'qilun apa ya? Ya semua bisa terkait dengan itu. Karena Allah tidak mencantumkan, mentakliknya dengan sesuatu. Maka berarti ta'qilun apa? Memikirkan semua yang menjadi petunjuk yang Allah tunjukkan kepadamu tentangnya, yang Allah ajarkan kepadamu tentangnya, yang Allah turunkan kepadamu dari kitab dan hikmah. Kemudian wala'allakum tadzakkarun wala tansawna wala taghfulun wa takununa daiman mutayaqqizin. Ya. Tadzakkarun maksudnya apa? Enggak lupa dengan tadi, enggak lupa dengan apa yang Allah tunjukkan, enggak lupa dengan apa yang Allah ajarkan, ya, enggak lalai. Ya, sehingga kamu selalu mutayaqqizun. Ya, bangun. Sadar. Murhifil hawas. Hawasnya itu selalu terjaga. Tuhissuna kullama tamurru bihi min sunanillahi ta'ala wa ya. Dan kamu mengindrai, merasakan ya, apa yang berjalan ya dari sunnah-sunnah Allah yang kamu lewati, yang kamu perhatikan. Fatadzakkaruna
jami'a masalihikumud diniyah wad dunyawiyah. Hingga kamu kemudian bisa mengambil pelajaran. Tadzakkarun. Apa? Semua maslahat-maslahat. Apa yang menjadi maslahat-maslahatmu dari urusan agama ataupun dunia. Wala'allakum tattaquna jami'a ma yajibu ittiqa'uhu minal ghaflati wal jahli wat taqlid. Wa kulli ma yuhawilu aduukum an yuqi'akum fihi. Ya. Dan kamu supaya tattaqun. Wala'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Tattaqun apa? Oh, dihapus. Nggak ada taklik. Berarti apa? Oh, semua yang harus di hati-hati. Ya. Semua hal yang kita harus berhati-hati. Apa saja? Ya, hati-hati lalai. Hati-hati kebodohan. Hati-hati dari mengikuti sesuatu tanpa tahu sumbernya. Ya. Apa yang ingin dijerumuskan oleh musuh kita? Min jami'idz dzunub. Dari apa? Segala dosa, ma'asi. Wa yadkhulu fi dzalika kulla wa yadkhulu fi dzalika ma kana siyaqul kalam fi wa huwa fardun min afradi hadzal ma'na al-'am. Wa lihadza kana qaulullahi subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun apa? Yufidu kullama qila fi hikmatus siyam ay la'allakum tattaqunal maharima umuman wa la'allakum tattaquna ma harramallahu ta'ala 'ala as-sha'imina minal muftirati wal mamnu'at. Oh, maksudnya berarti kita diperintahkan, kalian diperintahkan untuk berpuasa. Ya. Supaya kalian apa? Bertakwa. Bertakwa dari apa? Dari hal-hal yang itu menjadi hikmah dari puasa. Apa itu? Kamu diperintahkan hati-hati, jangan sampai menyalahi hal-hal yang diharamkan. Ya, secara umum. Atau yang membatalkan puasa. Ya. Dan dari semua yang sifat-sifat yang buruk. Wala'allakum tattasifuna bisifatit taqwa. Nah, ini juga bisa masuk. La'allakum tattasifuna bisifatit taqwa. Wa tahsuluna ala kulli ma yaqikum mimma takrahun. Wa tatakhallaquna bi akhlaqiha. Wa hakadha sa'iru ma dzukira fihi hadzal lafz. Nah, itu terpikir nggak ketika antum baca la'allakum supaya kalian bertakwa? Oh, kalau pakai kaidah alful muta'alliq yufidul umum, itu maknanya akan semakin meluas. Oh, takwa apa ini? Oh, saya harus bertakwa dalam hal yang diharapkan oleh Allah. Atau yang membatalkan puasa. Atau yang itu mencederai sifat apa ke moralitas saya. Atau supaya kamu memiliki sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Wah, ini semua. Gitu. Wa hadza syai'un katsirun law dhahabna nadhkuru amthilatan 'alaihi la talat. Kalau saya sebutkan semua, saya selesai. Tapi ini hebatnya Quran. Dan hebatnya kaidah yang kita akan terapkan dalam kita mengambil hidayah. Apa itu? Halful muta'alliqi yufidul ma'ud. Muta'alliq atau muta'allaq? Muta'alliq. Ya. Oke. Walakin qad futiha lakal bab. Famshi ala hadis sabilil mufdi ila riyadin bahijatin asnafil. Ah, ayo
Jalan di atas jalan. Jalan apa? Alful muta'alliq yufidul umum. Supaya apa? Supaya kamu bisa sampai kepada taman yang sangat indah. Apa itu taman indah? Beragam yang akan. Ini baru nih, memanfaatkan akal di jalannya. Apa? Mikir, mikirin Quran, mikirin apa yang bisa saya pakai, apa yang bisa saya terapkan. Al-qaidatu sadisatu al-amru bi syai'i yastalzimun nahya 'an diddihi wal 'aks. Nah, ini udah, tapi penting. Kalau kamu diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, berarti kamu dilarang mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan perintah itu. Kalau kamu dilarang mengerjakan sesuatu, berarti kamu diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang bertentangan dari larangan. Kalau kamu dilarang berzina, maka kamu diperintahkan untuk, belum tentu, diperintahkan untuk puasa kan bisa. Belum mampu nikah mau nikah. Berarti kalau pilihannya berarti ya apakah hanya dua? Kalau nggak boleh zina berarti harus nikah dong. Menikah semua ini setelah ini. Tapi ada juga apa? Menahan diri dengan apa? Puasa. Misalkan gitu. Ya. Idza amara Allah Ta'ala bi syai'in kana nahyan 'an diddihi. Idza kana lahu diddun wahidun kal amri bil iman nahyun 'anil kufri. Wa in kana lahu addad kal amri bil qiyam ya lahu addad minal qu'ud war ruku' was sujud wal ittija. Yakunul amru bihi nahyan 'an jami' addadihi kullih. Nah ini. Kalau perintahnya, kalau memerintahkan sesuatu dan kemudian apa? Di, di dunia itu apa? Lawan lawannya, lawan perbuatan itu cuma satu, ya udah satu itu. Tapi kalau dia punya lawan banyak, maka semua itu. Misalkan, eh, jangan ada yang berdiri. Apa yang tergambar di pikiran? Eh? Jangan ada yang berdiri. Itu apa? Tiduran. Ternyata sakit. Yang nyambung. Apa? Eh? Duduk. Duduk. Tidur. Tengkurap. Apa lagi? Ya, kayang itu terserah aja. Yang penting nggak berdiri. Berarti berdiri. Yang penting nggak boleh berdiri. Posisi apapun bu, boleh. Gitu ya. Nah, ini loh di sini ada kal amri bil qiyam. Kalau diperintahkan berdiri, berarti nggak boleh duduk, nggak boleh ruku, nggak boleh sujud, nggak boleh terlentang. Ya, kan diperintahkan berdiri. Iya, ya, kamu salto misalkan. Ya, nah, itu lawan dari diri. Fa idza qultu laka la takum fa innaka takunu mumtasilan idza jalas. Kalau kamu nggak boleh berdiri, berarti kamu kalau duduk itu udah taat. Ya. Nah, ini namanya apa? Mafhumul mukhalafah. Nanti ada kaidah. Wadil qa'idatu minal qawa'idil azimatil lati tu'inu ala fahmi hidayatil ayatil qur'aniyati li'annahu la yumkinu fahmul amri wa imtithalu fahmul amri wa imtithalihi ala wajhil kamal illa bitarki diddihi. Kita nggak bisa melakukan ya suatu perintah dengan sempurna kalau kita nggak tahu lawan dari perintah itu. Ya. Wa hujjatul jumhur
Argumennya apa? Anna diddal ma'muri bihi imma an yakuna ma'muran bihi au manhiyan an au mubahan wala yasihu an yakuna ma'muran bihi. Lawan dari perintah itu ya antara ya dilarang atau dibolehkan atau enggak sah. Oh enggak, atau boleh. Enggak boleh dilarang sesuatu di satu waktu diperintahkan sesuatu itu pula. Jangan berzina, berzinalah. Wala yasihu an yakuna ma'muran. Li'annahu la yasihul amru bid bid daini. Bid daini. Nggak mungkin ya perintah dengan lawannya sekaligus. Listihalati al-jam'i bainahum. Akal juga udah bisa nerima itu. Langsung connect. Wala yasihu an yakuna mubahan wa illa la jazalahu lawannya juga boleh, nggak boleh, nggak sah kalau dikatakan boleh. Wa min huna kana haitsu umira bit tauhid atau amara bit tauhid huna kana haitsu amara bit tauhid naha 'anil syirik. Umira bit tauhid naha 'anil syirik. Wa haitsu amara Allah bis shalah naha an tarkiha wa idha'atiha. Kalau kamu diperintahkan sholat, berarti kamu, Adam, jangan. Ya kan? Nah, gitu. Wahai itu amar bil infak. Nah, kalau kamu diperintahkan untuk berinfak, ini nih, berarti kamu dilarang bakhil. Dilarang yang lain, yang lain. Dilarang apa? Apa? Apa itu? Sama. Dilarang mencuri gitu loh. Nah, dikembangkan pikirannya. Berarti dilarang gosok. Gosok beda dengan mencuri, dengan bakhil. Gosok itu kamu ambil, kemudian dikembalikan lagi. Apa lagi? Yang lain. Gak boleh apa? Hah? Lama. Masih banyak. Bahkan itu pikiran. Apa? Meras. Meras kan dengan keberanian. Ya kan? Atau merampok. Meras, merampok. Ya kan? Nah, kosakatanya masih dikit berarti. Korupsi. Korupsi apa bedanya dengan mencuri? Beda. Dia itu menyalahgunakan wewenang. Beda dengan perampok. Ya. Ya. Nah ini. Dikembangkan. Berarti kalau suruh infak nggak boleh banyak, nggak boleh. Nah itu menjadikan ketaatan kita tambah sempurna. Gitu. Kaidahnya gitu ya. Nah, baik mana tadi? Ya. Wahadil kaidah. Oh, udah. Nah, ini wa min huna, kalau kamu diperintahkan untuk bertauhid, otomatis tahu coba ini saya tanya nih. Apa lawan dari tauhid nih? Dan, biar mikir. Nah, kata-kata apa? Hah? Lawannya langsung. Bukan apa? Tidak tahu. Nah, itu berarti tauhidnya masih belum sempurna menurut kaidah ini. Ya, karena apa? Karena tidak tahu lawannya. Ya, supaya tambah sempurna harus tahu.
Ini udah betul nih. Adam, kamu meragukan Adam, dia tambah pinter sekarang. Setiap, nah, jadi syirik. Tauhid itu kan satu. Satu itu lawannya kan dua atau lebih. Kalau udah dua atau lebih berarti itu berserikat. Berserikat itu berkongsi. Ber, berlebih dari satu. Ya, syirik. Itu ya. Itu. Ya. Wahai itu amaro bibiril waliden naha anil hukuk. Hukuk. Itu apa? Bahasa durha. Durha. Ya. Kan dalam Quran disebutkan apa? Wabil walidaini Wahai itu amaro bisilatil arham naha anil qati'ah. Jangan memutus. Wahai itu amaro bil adli naha anil zulmi. Wahai itu amaro bis sidqi naha anil kadibi. Wahai itu amaro bil amanati naha anil khiyanah. Ya, udah otomatis itu otak itu langsung set. Wah, ini perintahkan ini. Oh, berarti dilarang ini. Dilarang ini. Itu menjadikan apa ketaatan kita tambah sempurna. Nih, wa haitsu amara bisyukri naha an kufrin ni'ami. Wa hakadha fi sairil awamiri wan nawahi. Wa qad dzakara hadhil qa'idata as-Sa'diyyu fi kitabil qawaidil hasan fil qa'idati tsaniyati was salati. Adilatul qa'idah qala Ibnu Arafah rahimahullahu fi qouli ta'ala fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Hadhil ayatu nassa fi anna al-amra bisyai'i nahyun 'an diddi. Li'annahum qalu sababun nuzuliha anna Quraisyan al-habs ya kanu yajtami'una ba'dal ifadati min Arafat. Jadi setelah dari Arafah, ya, kan di Arafah kan semua orang kumpul. Setelah selesai, itu biasanya kebiasaan orang-orang Arab itu apa? Yaftakhiru nabi ansabi, membangga-banggakan nasab. Wa nazalatil ayatu raddan alaih. Nah, kemudian ayat ini turun untuk membantah atau untuk melarang ya kebiasaan buruk yang terjadi itu. Fakan al aslu an yuqala fa idza qadaitum manasikakum, kalau kamu sudah menyelesaikan ya ibadah kalian, la taftakhiru bi abaikum. Jangan kalian berbangga-bangga dengan uh, nenek moyang kalian. Lakinnahu law qila dzalika lahtamala ayaskutu. Tapi kalau seandainya itu disampaikan ya, maka semuanya nanti akan diem. Nah, wala yatakallamu bisyai'in. Nah, wa yatahaddatsu fi akhbaril awail fi ma laysa bidzikrin wala fa. Sehingga mereka nanti nggak nyebutkan kabar tentang nenek moyang mereka, tapi juga tidak menyebutkan ya laisa bidzikrin wala fa. Fa amarahumullah taala bidzikrihi ya. Sehingga kemudian Allah di sini memerintahkan supaya tetap menyebut-nyebut ya, tapi menyebut yang lain supaya nggak diem. Masa setelah dari Arafah diem? Karena apa? Kalau seandainya apa faida qadaitum manasikakum la taftakhiru bi abaikum, oh otomatis la taftakhiru berarti jangan ngomong tentang apapun, khususnya tentang iftikhar itu. Kalau diperintahkan gitu berarti nanti diem. Nah, makanya di sini hatta yatanawala nahyu anil istighal bi jami' adadihi al munafiqah. Ya. Jadi di sini apa? Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Diperintahkan supaya berzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu. Labbaik Allah.
Baikkan syari. Ini, jadi maksudnya gimana? Allah sangat hati-hati kan. Udah otomatis sangat rem ya. Kalau seandainya dilarang untuk berbicara, kan kamu mungkin ya melihat fenomena apa, nggak boleh ada yang berbicara atau ya nggak boleh ada yang berbicara, bicara dalam hati. Zikir sama Allah nggak boleh juga. Jadi eh, pilihan katanya sangat bagus. Fadkurullah kadzikrikum aba'akum. Ini kaidah ya, adillatul kaidah. Wa qala fi qouli ta'ala wa ila thamud akhahum salih qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Qalu ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Apa? Ulama dari ayat kayak gini bisa ngambil pelajaran apa? Ajarannya. Annal amro bisyai'i nahyun an. Perintah mengerjakan sesuatu itu larangan mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan. Qala, kenapa ya? Di annahu qala lahum u'budullah fa'ajabuhu. Nah, Nabi ya, Nabi Saleh mengatakan sembahlah Allah fa'ajabuhu bi annahum nahahum an ibadati ghairihi inkaran alaih. Fa'ajabuhu, dan kaumnya itu menjawab bi annahu nahahum an ibadati ghairihi inkaran alaih. Itu melarang beribadah. Jadi orang itu langsung otomatis paham. Ya, kaum Samud ini langsung paham gitu loh. Qa'budullah malakum min ilahin ghairuh. Ya. Kok bisa kaum Samud ini, ya, kaumnya Nabi Soleh ini, mengatakan atanhana na'budu ma ya'budu aba'una. Padahal mereka masih menyembah Allah juga. Ayo, nyambung nggak ini? Mereka apa? Nyembah Allah juga, tapi nyembah yang lain juga. Jadi gimana? Ini kaumnya Nabi Soleh itu cerdas berarti. Disuruh menyembah Allah. Dia langsung paham, oh berarti saya dilarang menyembah selain Allah. Padahal di sini nggak ada kata-kata yang sembahlah Allah, jangan sembah selain Allah. Berarti apa di sini kaidahnya? Al-amru bisyai'i nahyun an. Nah, ini berarti suratul khatir. Dia langsung paham, oh kalau orang ngomong kayak gini, larang. Ya, karun alaih. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah innal amra bisyai'i nahyun an bihi min tariqil luzumi al-aqli lal qasdi talabi. Ya, memang nggak diminta untuk mengerjakan itu, tapi udah konsekuensi. Konsekuensi ini, kaidah ini terkait dengan luzum akli, ya bukan al-qasdu talabi. Yang diminta memang bukan itu. Yang diminta apa di sini? Sembahlah Allah. Nggak minta untuk jangan syirik. Tapi ini luzum aklinya mengantarkan kita pada ya dilarang syirik. Fa innal amra innama maqsuduhu fi'lul ma'mur. Fa idza kana min lawazimihi tarkud didi sara tarkuhu maqsudan li ghairi. Wa hadha huwa as-shawabu fi mas'alatil amri bisyai'i. Hal huwa nahyun an didi am la? Fa huwa nahyun anhu min jihatil luzum la min jihatil qasdi wat talabi.
وكذلك النهي عن الشيء مقصود النهي بالقصد الأول الانتهاء عن المنهي عنه وكونه مشتغلا بضده جاء من جهة اللزوم العقلي. Jadi luzum akli, ingat ini kata-kata luzum akli. Lakin innama ya naha amma yudaddu ma amara bihi kama taqaddama. Faka'anna al-ma'mura huwa al-maqsud bil qasd al-awwal fil mawdi'ain. Tatbiqatul ulama lil qaidah. Qala al-Biqai rahimahullah fi qouli ta'ala fatalliquhunna li'iddatihin. Tolaklah mereka ya dengan iddahnya. Ai fi waqtin au 'inda istiqbalil 'iddah au istiqbali tuhrin ya yahsibu min wa huwa tuhru alladhi lam jami' fi in kanat madkhulan ya. Wadzalika dalun ala anna al-'iddah bil adhar. Talaklah mereka karena iddah. Apa ini waktu id? Maksud di sini dal ala anal iddah bil adhar. Iddah itu sesuai dengan apa? Waktu sucinya. Wa anna tolak fil haid haram. Berarti di sini jangan menalak ketika dia sedang kondisi li'anna al-amra bi syai'in nahyun an fatalliquhunna. Iddah itu apa? Masa suci. Berarti nggak boleh menalak nikah. Ini biqai. Qala al-Alusi rahimahullah bi qouli ta'ala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'muru bil 'adli qad qubila fil ayah al-amru bin nahyi wa kullun minal ma'mur bihi bi kullin minal manhi anhu wa jama'a bainal amri wan nahyi ma anna al-amra bi syai' nahyun 'an bihi nahyu 'an syai' amrun bi bihi bi mazid. Ya. Imam Alusi mengatakan penting ini. Loh, Allah itu kan memerintahkan supaya kita berbuat adil dan melakukan kebaikan, ya, dan memberi sesuatu kepada orang-orang terdekat. Kok di sini dilarang juga? Ya, anil fahsya. Nggak usah disebutkan kan otomatis. Di sini limazidil ihtimam. Supaya kita nambah perhatian. Tanpa disebutkan pun sebenarnya akal kita juga kalau disuruh berbuat adil, ya, berbuat baik, berarti kan otomatis nggak boleh berbuat keji, nggak boleh berbuat mungkar, nggak boleh berbuat melampaui batas. Kenapa di sini disebutkan juga pelarangan? Lima sidil tanpa disebutkan pun sebenarnya akal kita itu udah akan punya kaidah al-amru bisyai'in nahyun an. Tatbiqatul ulama lil qa'idah wa qala Ibnu Ashur rahimahullah fi qouli ta'ala khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin wal amru yashmalun nahya 'anil diddi fa inna nahya 'anil munkar amrun bil ma'ruf. Ya, kalau ada larangan untuk berbuat munkar, berarti ada perintah untuk berbuat ma'ruf. Wal amru bil ma'rufi nahyun 'anil munkar. Li'anna al-amra bi syai'in nahyun 'anil. Wal ijtiza'u bil amri bil 'urfi 'an nahyi 'anil munkar min al-ijaz. Ketika al-amru bil 'urfi, ya, sudah atau tidak disebutkan al-amru bil ma'ruf, atau tidak disebutkan, cukup disebutkan al-amru bil ma'ruf tanpa disebutkan nahyu anil munkar, ijaz,
artinya dibuang itu. Ya, itu kita seorang guna li'annal aham fi da'watil musyrikin, karena yang penting dalam berdakwah pada orang-orang musyrik li'annahu yad'uhum ila usulil ma'ruf wahidan ba'da wahid. Kalau kepada orang-orang musyrik itu apa? Dia perintah satu persatu. Ya. Di sini kan khudil afwa wa'mur bil urfi. Kok disuruh wa'mur bil urfi aja, bukan wanha 'anil munkar juga. Udah cukup disebutkan wa'mur bil ma'ruf, otomatis nahyun 'anil munkar. Tapi kenapa di sini iktasara 'alal amri bil urfi? Annahu al-aham fi da'watil musyrikin. Karena al-amru bil urfi itu adalah yang paling penting dalam berdakwah pada orang-orang musyrik. Kenapa? Li'annahu yada'uhum ila usulil ma'ruf. Nah, itu mengajak mereka kepada pokok-pokok dari kebaikan. Satu-satu. Ayo. Jadi gunakan itu. Kata-kata ayo itu. Daripada jangan, jangan, jangan. Kalau jangan-jangan itu malah pengen. Maksudnya, jangan kan? Iya, ya. Jangan. Nah, kata-kata jangan itu, ya boleh, bagus juga. Quran banyak jangan juga. Tapi, uh, al-amru bil ma'ruf. Itu muqaddam kan? Muqaddam. Lebih. Wa qala Sa'di rahimahullah fi qouli ta'ala fawallu wujuhakum syatrah fa fiha ishtiratu istiqbalil qiblah. Menjadi syarat untuk menghadap kiblat lis shalawati kulliha. Ya, fardhaha wa naflaha. Wa annahu in amkana istiqbal ainiha wa illa fayakfi syatruha wa jihatuha. Wa yakfi, ya, yakfi syatruha wa jihad. Wa anal iltifat bil badani mubtilun bis shalah li anal amra bi syai'in. Kalau disuruh menghadap kiblat, ya, berarti dilarang membelakangi, menyampingi. Sudah otomatis. Kalau menghadap kiblat menjadi syarat, maka batallah kalau kita tidak menghadap kiblat. Otomatis. Mafhum mukhalafahnya. Atau apa di sini? Al-amru bisyai'in nahyun an wal aksu. Wa qala rahimahullah fi tafsiri qawlihi ta'ala, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin wa nafyur raib anhu yastalzimu diddahu id diddur raib wa syak al yaqin. Berarti dzalikal kitabu yaqinun. Fa hadzal kitab mustamilun ala ilmil yaqin. Berarti dalam kitab ini mengandung ilmu yaqin. Jadikan kita ini hidup dalam kita mungkin ya masih mudah gitu ya. Kalau nggak menjadikan Quran sebagai mudah sering bukan gitu. Ya, maka ini al-muzilu lisyaki war raibi. Dengan ilmu yakin ini hilanglah itu apa? Ragu-raguan. Wa hadhihi qa'idatun mufidatun anna an-nafyal maqsuda bihi al-madahu la budda an yakuna mutadamminan li dhiddihi wa huwal kamal. Nah, ini juga. Berarti ini la raiba fihi apa? Yufidul madah. Ini sebagai ujian bagi Al-Qur'an. Artinya apa? Kesempurnaan. Al-Quran itu li'anna nafya adamun wal adamul mahbu laman. An-nafyu itu tiadaan. Tiadaan itu menghilangkan ujian. Loh, kok masih banyak ya? Lanjut ya? Eh? Eh, semangat. Tapi baguslah. Ini masih banyak nanti di sini. Tambahan-tambahan.
kita ini saja dulu, cukupkan ya. Besok pertemuannya berdasarkan badal syak, badal maghrib. Saya di Mantingan. Mungkin ada pertanyaan satu dua. Pertama berarti halful muta'alliqu yufidul umumah wa al-amru bisyai'i yastalzim. Yang pertama ini masih terkait dengan apa? Hamlu al-alfat ala awsa'il ma'an. Ya, lafaz-lafaz yang ada itu ya kita bawa kepada makna yang paling luas. Al-Quran itu turun untuk umum atau untuk perorangan kaum tertentu? Umum. Ya. Kemudian di sini ditambah lagi. Kalau memang Allah tidak mengkhususkan sesuatu, Allah tidak mengaitkan sesuatu dalam memerintah, dalam mengatakan sesuatu, maka bahwa itu maknanya ke seluas-luas. Ya. Kalau diperintahkan sesuatu, larang sesuatu yang bertentangan dengan. Ya, ini udah kaidah-kaidah yang kita mungkin tahu, tapi belum kita praktekkan di dalam membaca Quran. Nah, ini pentingnya kita belajar itu yang sudah tahu ya menjadi lebih mantap untuk mempraktekkannya dalam membaca Quran. Belum tahu ini ilmu yang penting dalam kita istikhrajul hidayah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, udah jelas semua, kita tutup dengan bersama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Subhanakallah. Sama ta'lamna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.